An. Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Sastro. Ya, ini video pertama setelah Lebaran, di mana kita libur 1 minggu, fullnya 2 minggu ya, fullnya 2 minggu. Oke, tapi seperti yang Pak D katakan, walaupun tidak membuat video, Pak D selalu aktif sharing setup forecast dalam konteks edukasi di channelnya Pak D. Channelnya Pak D masih di dalam wadah teman trading. Oke ya. Sebelumnya kita akan memasuki bulan April minggu depan itu ya. Untuk periode forecast ini mulai tanggal 30 Maret sampai 3 April, di mana Pak D akan berbagi ya, akan berbagi nanti Bitcoin, US oil dan gold ya. Mungkin nanti untuk US oil akan Pak D sampaikan yang terakhir, forecast oil. Kenapa oil Pak D biasanya tidak? Ya karena asik ya, dari global politiknya memang oil layak ditradingkan. Oke. Oke, sebelumnya kita ke kalender ekonomi dulu. Biasa untuk minggu pertama, Jumat minggu pertama itu selalu ada non farm payroll, kawan-kawan. Tapi lepas dari itu, minggu ini sebenarnya minggu yang sangat luar biasa, di mana pada Senin sudah ada apa itu Bank of Jepang, Summary of Opini ya. Nah, ini penting banget, jadi akan membahas kebijakan Bank Sentral Jepang ke depannya. Itu untuk Senin. Ini saya sepil-sepil berita yang high impact saja ya. Dan Selasanya ini juga tidak kalah penting, disusul RBA, Bank Sentral Aussie atau Australia juga meeting minute. Jadi ini juga akan membahas apa kebijakan bank sentral yang khususnya Australia ke depannya. Tuh, dan nggak kalah penting juga ada CPI atau inflasi dari Eropa. Ini juga penting ya, mengingat memang kondisi dunia seperti ini. Dan berita US pertama akan ada di Selasa, yaitu job opening, dan ini saya yakini akan menjadi high impact karena ini masih dipantau. Jadi Fed dalam pernyataannya kemarin, Powell menyatakan kalau dipantau itu data job dan inflasi, kawan-kawan, itu ya, untuk menentukan kebijakan berikutnya, di mana kemarin dot plotnya yang tadinya 2 kali rate cut 2026 dan yang terakhir update itu 1 kali, makanya dolar ogah turun ini itu kan. Jadi pelaku market memang memandang kalau dolar itu ada penurunan dot plot, berarti potensi membuat dolar itu bullish. Tapi ingat, itu juga tidak apa data itu tidak data itu apa itu fluktuatif, kawan-kawan. Begitu ada perubahan data dan dot plot juga bisa berubah. Oke. Untuk Rabunya coba kita cek ya, ada member-member PetSpeak, itu juga perlu kita perhatikan. Rabunya yang high impact retail sale ini juga eh, akan memberikan high impact, dan ISM manufacturing PMI juga ini penting, kawan-kawan ya, data-data yang berhubungan dengan apa tuh sale itu penting. Dan yang Kamisnya, nah ini semua bank sentral me- apa itu mengadakan rapat. Jadi Bank of Canada juga ada summary ya. Tadi Jepang sudah, Aussie juga, dan ini susul Kanada. Kan ini memang musim-musimnya bank-bank sentral itu menata ulang, kawan-kawan ya. Oke, lanjut.
eh, dan data 12 gram data mingguan, dan yang terakhir gongnya non pampero pada Jumat pertama. Oke ya. Maaf, dingin sekali tempatnya Pak De. Ini ini ya. Sebelum kita ke teknikal, lebih dulu kita akan mereview ya, mereview pertama outlook Bitcoin kita yang kita share terakhir. Lebih tepatnya outlook Bitcoin bulan Maret, karena ini memang diperuntukkan dan kita share pada tanggal 1 Maret. Bisa dicek di video di channelnya Pak D di YouTube ya. Ini ya. Jadi ini SS-nya dari YouTube kita saat membuat outlook dan bertahan dalam 1 bulan, kawan-kawan, sangat luar biasa. Jadi eh, kita review dulu. Jadi untuk menentukan langkah berikutnya atau outlook berikutnya tetap kita mereview sebelumnya, karena yang namanya trading itu kaitannya dengan masa lalu ya kan ya. Dengan masa lalu tidak hanya hubungan doang, tapi trading itu tetap berhubungan dengan masa lalu. Oke. Ini dingin sekali kawan ya. Pak D merasakan. Lepas dari ini pola dan lain sebagainya, karena Pak D Sastro itu bukan trader pola. Pak D Sastro itu trader price action. Jadi pola-pola ini seperti ini sebenarnya merupakan kalau menurut saya pribadi itu sebuah bentuk konsolidasi. Dan di situ eh, entah ini mengerucut, entah itu mengembang, juga saya nggak ambil pusing. Yang penting kalau memang dibatasi batas atas, di sini kita tunjukkan adanya sebuah tren atas dan tren bawah, di mana itu sebagai ruang atau garis validasinya kawan-kawan ya. Jadi saat pembuatan forecast pada 1 Maret itu Pak dijelaskan, saya menunggu solid membuat akhir dan dua demand ini akan kita cari opportunity untuk buy. Khususnya demand atas, opportunity untuk buy, mencari peluang buy, tapi dengan catatan harga membuat solid akhir dulu dan sebaliknya. Bila trendan bawah ditempuh dan harga solid membuat lower low, demand bawah ini ya, demand bawah ini akan kita jadikan apa itu peluang untuk sell dengan target di 6720, selanjutnya 57536, dan terakhir targetnya 52,890 itu ya. Itu yang sesuai penjelasannya ya, nanti untuk lebih detailnya bisa dilihat videonya. Dan di sini jelas Pak ditandai jauh-jauh hari sebelum eh, bahkan 1 bulan yang lalu ya, sudah Pak ditandai kalau ini kita menemukan sebuah supply 4 di mana menjadi zona sell. Sangat jelas di situ, bahkan ada panahnya. Kalau lama sudah kenal Pak D tahu kan gitu kan tidak harus dicekokin terus panah atas panah bawah, lah apa gunanya kita belajar. Oke ya, kan di situ. Ini kawan-kawan ya yang Pak apa itu podcast pada 1 Maret, dan sekarang tidak ada salahnya kita lihat endingnya, kita lihat harga sekarang. Oke. Udah dingin internetnya, letoy komplit kan gitu ya. Oke, eh, tidak panjang lebar tapi juga tidak gerusa-gerusu, santai saja. Jadi membuat podcast itu tidak perlu sepaneng, kawan. Santai saja kan gitu ya. Ya, kalau menurut saya sepaneng, kalau los, santai los itu enak, santai los. Yang penting res dibatasi. Sudah sepaneng, salah. Lebih baik ya salah tapi santai. Oke ya. Karena kalau ngomong trading jangan ngomong benarnya kawan. Ngomong salahnya dulu.
Jadi trading itu jangan ngomong profitnya, ngomong bisa mengelola resiko dulu ndak. Gitu. Nah, kalau ngomong profitnya itu ya ya bukan Pak D lah kan gitu. Oke. Eh, dan di sini apa yang diberikan market, ayo kita eh, apa itu bedah bareng-bareng. Di sini solid air hack di mana ini di broken ya, di broken dengan body dan membuat sebuah swing point atau pivot dan harga taking order di mana yang seperti bahasanya demand ini akan kita akan jadikan apa itu level atau zona buy ya. Yang tadi kalau lower low demand bawah akan kita jadikan zona sell. Oke, sekarang eh, selama harga bahkan ini diuntungkan sebenarnya. Diuntungkan saat membuat higher high ini itu belum ke target. Saya yakini kalau higher high ini sudah ke target itu harga nggak akan ke sini. Nggak akan turun jauh ke sini. Bahkan kemungkinan ini akan menjadi apa? Lantai. Jadi misalkan keburu target harga itu potensinya malah ke sana. Itu ya kira-kira ya. Itu sesuai jurnal Pak D ya. Boleh toh Pak D bilang mana jurnalmu ini jurnal Pak D kan gitu. Oke, lanjut setelah itu yang tadi Sapleh 4 menjadi zona sel dan sudah ada bonus panahnya, taggingnya sangat cantik kawan-kawan. Oke ya, sangat cantik dan target. Yes, jadi cantik dan target. Alhamdulillah kita diberikan sebuah kebenaran. Jadi sudah markingnya dengan santai, tidak ada beban, nyaris tanpa interferensi dan alhamdulillah diberi kebenaran. Oke ya, kalau ngomong pip ya dihitung sendiri ya. Kalau saya nggak bicara pipnya kawan-kawan, yang penting RR-nya masuk, zona-zona taggingnya jelas. Ingat ya, zona taggingnya jelas. Ini ada garis putus-putus ini kalau bahasa Pak D itu presisi level. Jadi kissingnya ini takennya ini pas di zona presisi level. Jangan bicara zero plot. Oke ya, kita nggak akan membahas seperti itu. Itu hanya ruang tebar pesona saja. Oke ya, itu. Lanjut ini untuk Bitcoinnya sudah. Terus untuk gold, walaupun posisi hmm, Pak D nggak buat video, tapi Pak D eh, share forecast pada tanggal 25 Maret malam ya, 25 Maret malam ini untuk goldnya. Ini ya. Dan kalau ingin tahu ya gabung di channelnya Pak Di. Toh juga nggak ada persyaratan tertentu. Kita hanya nambah teman, nambah silaturahmi, nambah saudara. Dan ini karena kenapa? Karena kita nggak bikin video. Makanya kalau ingin penjelasan lengkap kunjungi channel Pak D. Oke ya ini ya. Oke, saya jelaskan di sini saat kita bikin podcast dan bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kalau di channelnya Pak D itu memang kita utamakan apa itu sharingnya kawan-kawan, sharingnya. Bukan adu argumentasi loh, sharing kan gitu. Kalau tarik ulur argumentasi tidak ada habisnya. Bahkan kalau menurut Pak D sudah tidak ada gunanya itu saat ini. Oke, di sini. Jelas dari segi struktur market cenderung membuat higher high kan ini ya cenderung membuat higher high dan low setelah ada penurunan saat kita bikin ini potensi ini masih apa selama turunnya itu masih di atas low ini itu masih kategori apa kategori higher low. Jadi bahkan sampai di demand ini pun masih higher low. Makanya saya tanda tanya di sini berarti fake kalau Pak D ada ruang yang saya kasih tanda tanya itu berarti kita pantau reaksi harga di situ. Berarti kita ada dua supply di sini, ada satu demand di sini, ada satu lagi supply di atas. Maaf ada dua supply di atas dan itu sudah saya tandai ya gitu. Eh, Perkara harga sampainya kapan ya tunggu saja apa maunya market cepat mengunjungi
zona tanda tanya itu atau enggak, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke ya, itu ya. Eh, Terus di dalam sebuah penjelasannya jelas di sini, yang tadi ya, yang tadi sudah saya jelaskan, zona ini merupakan zona transisi. Zona transisi atau bahasa saya itu balance level. Kenapa ya? Karena ini merupakan ruang konsolidasi. Jadi ini atap, maaf ini lantai, ini atap. Padi itu kalau ngomong kadang-kala ya belepotan kayak gini. Jadi itu ya. Jadi selama ini masih menjadi atap dan ini masih menjadi lantai, kita stay di situ. Terus apa itu, perhatian saya tetap di balance level ini. Jadi tiga kan, saya pantau atapnya di mana sebagai ruang untuk potensi menjadi higher high, dan atau lantainya mana potensi menjadi higher low, masih higher low. Kalau ngomong lower low jelas di sini dong ya itu ya. Oke, itu terus saat kita share ini jelas saya pantau ini ya, harga itu kalau memang ini sudah menjadi low, higher low, harga itu potensi akan naik ke sono antara pilihan dua ini, dua supply ini, dan menuju ke bawah, ke demand bawah sebagai targetnya. Kenapa dikatakan target ya, karena asumsi saya yang lingkaran ada tanda tanya ini merupakan maksimal higher low. Jadi maksimal higher low. Kalau higher low ini sudah membuat lower low, berarti setup B di lantai itu sudah invalid atau sudah teranulir dengan sendirinya. Yang gitu kan. Sederhana kawan-kawan, nggak usah dibikin pusing tadi. Oke, ini ya. Dan jelas kita stay di sini, teman-teman yang di channelnya Pak Des stay di sini. Bahkan ya ada yang SL duluan, dan yang jelas, kalau yang jelas ya Pak Des ya profit, masa yang buat nggak profit kan gitu. Dan setelah Taken Supply ini, eh, begitu ke bawah kita mencari reaksi di sini karena ada lingkaran tanda tanya, dan di sini tidak ada anjuran sell kan, tidak ada panah ke bawah. Oke ya, di saat harga keburu ke supply kita sudah tidak akan sell di sini, dan potensi targetnya ke sana kalau kecapai. Jadi kita lihat harga sekarang. Oke ya, itu kawan-kawan ya. Jadi saya itu mengutamakan santai. Oke, kita lihat. Kita lihat harga sekarang gold. Apakah ada yang miss ataukah masih diberi kebenaran? Jadi di sini bukan benar dan salahnya. Yang jelas kita tahu di saat kita benar itu eh, berapa yang kita dapat, tapi di saat kita salah berapa yang sanggup kita resikokan. Resiko dalam arti walaupun mengalami kerugian atau bahasa di dalam trading ini loss, loss itu masih membuat kita itu nyaman, makan enak, tidur nyenyak, masih bisa happy-happy dengan keluarga. Oke ya. Jadi bukan karena trading loss terus akhirnya malah keluarga nggak keurus, yaitu waktu senang-senang juga tersita, itu namanya trading, tapi akan apa, membuat kita tidak freedom atau tidak merdeka. Oke, ini ya belum saya rubah sama sekali. Kenapa ya? Karena saya nggak berkepentingan. Ngapain rubah-rubah? Saya juga bukan signal provider. Saya juga tidak mencari sebuah pembenaran di sini. Ini murni edukasi. Bahkan saya yakini tidak ada ajakan untuk entry. Tapi kalau Pak Dis jelas saya entry, uang saya market. Market nggak di entry rugi dong. Oke, tuh, dan ini jelas potensi ini menjadi higher low ya. Potensi ini menjadi higher low dan harga itu
koreksi atau retrace ya, retracement koreksi ini ambil order di supply ini dan target. Oke ya. Lagi-lagi di level presisi. Jadi ini ada zona, kalau ada level titik-titik ini namanya presisi level itu kode etiknya Pak D. Berarti Anda itu kaya itu boleh buy limit di sini atau boleh buy limit di bawah. Terserah, tinggal belnya. Oke, sebelum lanjut izin tak rokok dulu. Hmm. Alhamdulillah, nikmat tiada tara. Oke ya, begitu sudah di sini, harga jelas setelah tagging, dan mencoba retest ya. Jadi bahasanya itu paham retrace dan retest itu beda. Mencoba ngetes lagi dan rencana dibuang ke bawah dan ini tidak membuat lower low. Jadi buy di sini itu kayak dapat angin segar kan gitu kan. Makanya hold kan gitu kan. Misalkan asal plus ya di sini kan gitu kan. Misalkan. Oke ya, ini dan akhirnya rally up. Jadi misalkan kita buat struktur juga jelas sekali kawan-kawan. High, low, higher high, higher low, higher high kan jelas kan gitu kan. Dan di sini jelas setup kita itu sudah selesai baik dari sell atau buy-nya sambil menunggu konfirmasi. Loh, tapi targetnya sini Pak D nanti. Jadi setelah ini untuk forecast selanjutnya baru bahas dua tanda tanya ini. Ayo dong. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, ini guyon saja kawan-kawan. Kalau kenapa sih kok harus sepaneng kan itu kan. Guyon saja. Oke. Dan oke sekarang kita comeback lagi mulai dari awal. Apa yang akan kita lakukan minggu ini tanggal 30 sampai dengan 03 April. Kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin dulu untuk 1 minggu ke depan. Bahkan 1 bulan ke depan. Itu tinggal marketnya. Jadi yang namanya market itu nggak bisa dilimit berdasarkan waktu kawan-kawan. Ya kalau memang eh, target swing dalam 1 bulan bisa tertempuh dalam 1 hari ya 1 hari itu clear atau bahasanya setup down atau setup itu selesai completed cycle. Apalagi gold dengan ring yang luar biasa ya kan. Nah, M1 saja sudah ratusan pip kan gitu. Apalagi main M15, waduh gol bisa ribuan Pak D sekarang ya. Iya, makanya tapi sebanding. Makanya apapun sesuai dengan kehidupan real yang resikonya besar juga akan memberi reward besar pula. Itu maksudku. Oke, langsung saja ini sudah saya cicil membuat. Ya, sudah saya cicil membuat. Ayo sekarang main-main dengan Pak D. Pertama kuncinya kalau price action itu tetap diawali dengan structure. Karena kita juga bukan trader polo trend dan juga bukan trader counter trend. Murni pergerakan harga. Oke ya. Ini low, ini high, higher low, higher high, low, lower high. Selesai sampai di sini. Ya, selesai dulu sampai di situ. Ya kan tak tebelin. Nah, ini selesai dulu sampai di situ ya. Ntar kayaknya ketebelan tuh dan ini diganti putih saja. Sip. Ini berarti kita itu akhirnya mengasumsikan harga itu mau kemana itu berdasarkan struktur. Ini loh, ini jelas sudah lower low. Tapi ingat, lower low ini masih terlalu minor buat saya. Ya, lower low ini masih terlalu minor. Alasannya apa, Pak D? Ya, karena kita pakai supply and demand ya atau sebuah flag ini harga belum ke demand.
Jadi belum ke demand, berarti belum ke target. Makanya walaupun itu lower low tapi lower low skala minor. Atau yang kita inginkan ya, yang kita inginkan ini ada lower low itu di sini. Nih. Atau lebih gampangnya lantai itu sudah dirusak. Gitu kan. Di order-order sini itu sudah diambil semua. Kan di sini jelas ada kompetitif to buy. Jadi buyer tuh berkumpul di sini, seller berkumpul di sini, seller berkumpul di sini kan gitu loh kawan-kawannya. Jadi enak. Jadi itu saya menginginkan lower low yang solid dan tingkat kesolidannya sebagai validasi itu ini ya, higher low yang ini. Jadi saat membuat swing low di bawah higher low ini baru baru solid. Solid bagi siapa Pak D, bagi supply yang mana, bagi supply yang ini Pak D tulisin supply M30. Walaupun ini zona dekat harga dan kelihatannya memang menggoda, tapi Pak D nggak akan sell di situ kawan-kawannya. Saya nggak akan sell di situ. Kalau sampean mau sell ya silahkan. Pak D nggak sell di situ. Eh, ini saya nunggu itu, saya nunggu ini. Jadi maksud saya ini sudah nggak akan saya turun-turunkan TF ya. Sudah capek diturun-turunkan ya hanya di situ-situ saja harga ya. Jadi yang jelas ini ruang konsolidasi ya. Ini ruang konsolidasi besar ya. Nah, ini ruang konsolidasi besarnya, mayornya. Antara ini lantai, ini atas itu atap tuh kebalik-balik. Dan sekarang ada minor, jadi ada minor konsolidasi itu ini. Ini menurut saya minor konsolidasi, ini mayor konsolidasi atau ruang rangingnya. Sekarang saya hanya akan memikirkan demand ini sebagai lantai minor dan supply paling atas itu sebagai atap minor. Oke ya, dimana itu masih di dalam atap dan lantai mayor. Itu maka yang saya inginkan sangat simpel kawan. Saya ingin demand ini dirusak dulu. Jadi ini dirusak dulu kalau dalam konsep swing biar harga itu solid membuat lower low. Jadi ini jadi skenario-nya banyak kawan-kawan. Jadi misalkan ya data saya cari yang netral saja ya. Misalkan ini dibeli turun lagi dan di situ otomatis membuat lower low dong, lower low dari higher low di kiri ini baru saya optimalkan, saya sell di situ menuju ke target jauhnya, di mana ini merupakan potensi menjadi lower low secara mayor ya itu kan. Di ini potensi menjadi lower low skala mayor ini. Oke, paham ya? Jadi saya nggak akan sell di supply M30 itu, tapi saya hanya akan sell di situ di saat harga itu solid membuat lower low dan merusak demand ini, di mana ini merupakan sebagai sebuah rantai. Apakah harus merusak bawah itu? Tidak. Tidak. Ini sudah mewakili. Kalau price action itu mewakili. Jadi sudah break itu sudah mewakili. Tapi minimal harus clean ya, harus clean. Oke, itu dan yang kedua saya akan mengamati supply yang dari TFA1 ini ya. Dan ini akan saya lebih intens memantau itu. Ya, lebih intens memantau ini dikarenakan apa? Ya, dikarenakan menurut Pak D ini lebih berprobabilitas. Jadi kita hanya akan mencari zona-zona yang memberikan high probability. Ini ya, walaupun ya juga bisa salah kan gitu kan. Tapi minimal mata kita tuh tertuju di situ dulu. Walaupun ada zona cantik, saya hanya akan ambil sel mencari konfirmasi di situ kan. Itu loh maksudnya Pak D. Oke, kenapa ambil di situ ya? Kalau ambil di situ minimal RR-nya akan agak panjang.
agak panjang. Apalagi harga sudah membuat lower low ya. Kalau sudah membuat lower low sudah sell di sini. Kalau belum ya di sono dulu kan. Ini ya. Jadi analoginya anggap saja harga ini langsung ke atas sana belum membuat lower low. Berarti kita itu untuk profit awal itu dibatasi hanya sebatas previous low ini atau di demand ini. Oke ya. Tuh, jadi ini harus paham. Jadi bukan berarti saya di sini TP di bawah sini ya enggak. Jadi di sini ya konsepnya sama. Biar demand ini dirusak, otomatis membuat lower low dong. Nah, baru ke target jauhnya. Dan ini garisnya sudah tegas tak bikin tidak putus-putus. Artinya saya akan sell limit di situ. Kalau putus-putus nunggu konfirmasi. Itu kan. Oke itu. Dan yang jelas yang atas ini merupakan last liquid menurut saya. Kenapa ya? Karena supply ini bisa mengontrol, membuat harga berbalik dan membuat harga itu menjadi sebuah swing pivot. Maka tidak salah di situ kita juga akan sell limit kawan-kawan, tapi targetnya juga enggak panjang, cukup di sini saja. Ya. Bahkan bisa berundak di sini parsial kan gitu loh ya. Selama masih di dalam ruang sideways minor tadi. Tuh, seperti yang Pak dijelaskan di depan. Oke, ini simple kalau untuk Bitcoin. Jadi semoga dipahami ya gitu kan. Ingat saya hanya akan memanfaatkan supply terdekat di saat harga itu sudah membuat lower low. Kalau menurut saya lower low itu untuk apa? Ya jelas lower low itu berarti menandakan kalau ruang profit ya, ruang profit itu sudah dibuka dan membuat zona ini berprobabilitas. Kalau sekarang belum, masih high risk. Oke, lanjut. Tadi sudah BTC Bitcoinnya sudah. Sekarang untuk yang kedua, cepat saja kawan-kawan. Kalau teknikal itu cepat. Langsung kita ke karena untuk 1 minggu ke depan bahkan lebih kita pakai A1 saja untuk outlook goal. Nah ini tidak ada perubahan, levelnya masih sama, levelnya masih sama. Tidak ada yang saya rubah, hanya tampilan beda TF saja dan zona-zonanya yang baru itu sudah saya tandai. Zona yang lama itu sudah tidak relevan, makanya kita hapus. Ya sebenarnya tidak saya hapus. Ini masih kalau dilihat di M30, ya kan? Gitu. Sip. Ini terus untuk ke gimana Pak Dian itu? Santai, santai sebentar. Ya, karena gel itu memang banyak yang mencintai dan banyak dicintai. Perlu apa lebih memikir gel. Yes, seperti yang sering kawan-kawan tahu sebelum kita melakukan sebuah ekspektasi, Pak D selalu apa? Memproyeksikan market dulu ya. Jadi pertama tetap kita kunci strukturnya, begitu struktur itu sudah kita kunci, kita proyeksikan. Oke, panah ini tak hapus saja ya. Panah ini tak hapus saja. Oke, langsung bebas mau pakai pendekatan apa bebas. Kalau Pak D ini coba tak pakai pendekatan trendline. Ini tak coba. Ini ya tak tarik trendline ya. Ya, kalau ingin tahu cara kerja tren dan metodenya Pak D ada di YouTube teman trading itu. Caranya Pak D mengaplikasi sebuah trendline di market ada. Ya, barangkali cocok kan gitu ya. Oke ya, ini saya hanya akan menarik tangan setelah ada dua sentuhan. Ya, jelas ini sentuhan pertama dan ini sentuhan kedua dan ini sangat rigid menurut saya. Oke, di situ kawan-kawan ya. Ya kalau kita langsung copy di sini ya otomatis channel Pak D kan gitu kan.
Wah, CP Pak D ya silakan, monggo Anda akan bilang apa. Yang penting Pak D, ini saya kunci sebagai basic structure-nya. Kalau ini low, ini high, ini higher low. Ini masih higher low kan gitu kan. Ini masih higher low. Terus sekarang ini tak persisikan ya. Ingat tadi Pak D bilang di depan kalau ada putus-putus itu berarti level persisi. Yes, itu level persisi. Dan atas ini akan menjadi apa? Menjadi zona apa itu level konfirmasi yang gitu kan. Ya hampir sama sebenarnya. Hampir sama, nggak ada yang beda. Oke, oke tak ganti tebel. Yes, ya, lebih cantik kan? Lebih cantik. Nah, itu. Oke, ya langsung kita strukturnya kita gambar dulu. Baik. Higher, ya, higher high, di mana ada sentuhan kedua dan ada sebuah reaksi dari trendline itu. Nah, ini kan gambarannya. Oke, boleh kan? Ya, nyicil seneng Pak D sudah dipanah-panah kan gitu. Iya, waktu entry-nya jalan Anda kan gitu. Oke, di situ sebelumnya saya akan mengunci sebuah key level di sini. Mana key levelnya? Ini key level versi saya. Ini key level versi saya. Ini key level seperti yang sudah diajarkan di edukasi teman trading, key level adalah level yang sering direspek harga berseliweran. Sono sini kan gitu kan. Jadi resisten, jadi support, jadi resisten, jadi support gitu kan. Tuh, dan ini kita kasih notes key level. Yes. Tuh, gunanya apa? Gunanya sebagai level transisi dalam konteks ruang konsolidasi di mana untuk memperkokoh trendline bikinan Pak D itu. Oke, itu kawan-kawan ya. Ingat di sini kalau kita turun ke TF kecil ya. Kalau turun ke TF kecil ini otomatis tren itu sudah up secara minor ini ya. Membuat higher high kan gitu kan. Membuat higher high dan jelas di sini itu setelah membuat higher high harga itu belum rally dan ini konsolidasi. Nah, setuju toh? Walaupun di pucuk dikatakan konsolidasi Pak D. Ya iya, kalau Anda mencari support resistance supply and demand atap lantainya ya turunkan TF. Saya yakin ada. Kalau nggak ada ya Anda yang kurang pinter menandai kan gitu kan di sini. Berarti di situ merupakan ruang konsolidasi di saat harga itu close dan membuat higher high skala minornya. Ini berarti saya akan melakukan tindakan ya, akan melakukan tindakan dalam konteks ini ya. Pertama, saya akan menunggu seperti biasa kawan-kawan. Seperti biasa saya akan menunggu ini. Saya menunggu ini membuat higher high ya, membuat higher high dan demand ini. Ya. Ada demand, ada presisi level. Monggo silakan diartikan. Tadi Pak D ngomong di depan dan di situ masih didukung trendline. Oke, baru saya ambil buy di sana. Yes, ambil buy. Di sini aja. Target mana? Target sini. Untuk maksimalnya ya di supply itu. Oke ya. Tetap garis putus-putus. Anda harus terbiasa dengan pola pikirnya Pak D. Gitu ya. Saat garis putus-putus berarti memerlukan sebuah konfirmasi. Gitu kan. Oke, itu dan ini akan tervalidasi kawan-kawan. Akan tervalidasi. Maaf, ini kelupaan. Jadi sebelumnya tak proyeksikan dulu ya. Saya di sini seperti tadi ini balance balance level atau demand posisi di ruang konsolidasi menjadi ruang median, ruang tengah. Jadi harga itu kalau masih konsisten di atas demand ini potensi harga itu ke targetnya. Mengejar targetnya sebaliknya bila mana harga nanti lolos dari demand ini di mana sebagai level balance dia akan mengejar target bawahnya. Ini. Nah, akhirnya kita itu enak mempunyai gambaran.
Jadi kita nggak kayak merasa di ruang hampa di dalam memandang sebuah di saat di dalam market itu. Oh ternyata gini 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 gitu. Itu. Jadi itu dan selanjutnya apa yang Pak D lakukan jelas kalau ini membuat high rate secara minor saya lebih confident untuk ambil B kawan-kawan di sini ya. Sudah tak buy limit itu aja. Sudah ini tak buy limit dengan target maksimal. Nah, dengan target maksimal ini. Nah, itu dengan target maksimal bahkan ya, bahkan kalau ini broken, ini bisa ke target jauhnya. Mana target jauhnya? Ini saya tulisin kalau completed cycle M15. Dapat dari mana Pak D? Suatu saat kita bahas. Oke ya, saat kita zoom. Hmm. Itu ya. Jadi supaya nggak gagal paham, saya akan lebih intens di sini saat ruang konsolidasi itu dibruken ke atas dulu. Ya. Jadi membuat high rate secara minor. Tapi kalau tidak berarti apa? Ini buy konfirmasi. Kalau ini buy limit. Oke, itu dan mengacu tadi kalau tanda saya copy dan di sini ada tanda tanya. Di sini ada tanda tanya. Berarti boleh dong memanfaatkan koreksinya. Koreksi dari mana? Ya koreksi dari konsolidasi trendline ini. Ya kan karena tadi Pak Di ngomong nggak trading pola yang jelas zona ini ada daya dukung trendline juga itu berarti saya akan ambil reaksinya tipis-tipis ya reaksinya tipis-tipis di mana saya akan ambil sell di saat harga sampai di situ sell tapi target saya cukup maksimal di key level kenapa hanya di situ ya masih toleransi dengan trendline oke ya jadi enak kan gitu ya. Jadi masih masih toleransi dengan tren bukan berarti terus kita junam ke bawah belum waktunya gitu kan belum waktunya oke dan lanjut ini untuk atas juga di sini ada tanda tanya dan harga belum sampai di situ kita akan memanfaatkan reaksi-reaksi kecilnya di sini jangan TP jauh-jauh cukup di sini saja. Ya saya ngomong jangan TP jauh-jauh. Ya udah enggak ada yang nggak ngomongin Anda begitu Anda profit hijau-hijau udah takut tuh ya. Takut profitnya hilang. Yang ditunggu-tunggu profit saat biru-biru malah takut. Kalau merah pede. Merah jadi koboi, profit jadi pengecut. Kalau biru jadi pengecut. Ah, manusia, manusia. Oke ya itu ya. Mm-mm. Dan untuk lantai bawah ya untuk lantai bawah di mana ini akan saya jadikan lantai ya, ini atap minor dan di atas itu atap mayor dan saya akan lebih prepare di sini untuk B kawan-kawannya ini merupakan zona B yang high probability menurut Pak D. Nah, itu sebagai level apa sebagai level konfirmasinya yang putus-putus. Jadi misalkan mempunyai buy limit di situ kok ke-trigger dan lolos lepas dari level 4308 itu udah angin segar. Angin segar kalau kita itu bull sudah nggak begitu apa ya greedy kan itu ya nggak begitu greedy. Oke ya sesuai proyeksi apakah boleh sell di sini Pak D boleh nggak usah dijelaskan ya kalau gini ya. Nah, berarti ini kalau harga itu membuat lower low kan gitu kan lower low skala ini kan skala ini loh bukan yang atas loh skala ini kan ke sana gitu masa harus semua digambar ya kan masa harus semua digambar nanti kemarin ada yang ngomong kebanyakan panah Pak D saya bingung loh. Nah kalau panahnya hanya satu mengarah ke atas ke bawah dukun namanya bukan analis ya. Oke ya kawan-kawan ya. Kita kontaknya membuat forecast. Oke ini tapi ini tak hapus saja. Ini tak hapus saja. Tak hapus saja nanti biar enggak. Pokoknya Anda paham. Sip. Itu untuk ke kawan-kawan ya.
Jadi saya ulangi. Jadi ini memang tren masih naik. Jadi saya akan menunggu di sini di demand ini untuk mencari B. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan membuat ayat minornya keluar dari konsolidasi minornya. Ya lihat di M15, M30 kan itu. Kalau sudah fake itu berarti saya akan buy limit. Kalau tidak membuat ayat keburu turun, saya tetap buy tapi buy konfirmasi. Oke itu. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir yang sangat ditunggu-tunggu ya karena memang keadaan Timur Tengah memanas, di mana Timur Tengah merupakan produsen oli, makanya kita nggak ada salahnya kita sekali-kali marking US Oil walaupun di channelnya Pak D atau di grup edukasinya Pak D oli tiap hari ada kan gitu kan. Ini ya. Terus ya karena mungkin perkembangan di Timur Tengah kalau nanti memang ada berita negosiasi atau Selat Hormuz itu dibuka, itu angin segar oli itu sudah akan jenuh dan turun ya. Tapi sebaliknya kalau memanas ya akan naik lagi. Tapi menurut saya harga tetap dikontrol ini, tetap dikontrol itu. Kontrol atasnya itu 103. Ada yang bilang 105, ada ya pokoknya Pak D 103,52. Itu kontrol atasnya dan kontrol bawahnya 78, ada yang bilang 80. Jadi Pak D itu kalau murah ya lebih murah, kalau mahal lebih mahal dari yang lain gitu. Karena kita cari aman ya kawan-kawan. Pedagang yang bagus itu ya jual di harga mahal, beli di harga murah. Oke, di situ tetap saya proyeksikan. Ini level kontrolnya ya, level kontrolnya untuk harga harga apa itu rata-rata average-nya memang di 90, rata-rata itu 90. Di sini saya kunci level atasnya 91,73 itu per barrel. Ini tetap kalau ini akan mengejar targetnya, apakah ini akan meneruskan proyeksinya itu? Maksud saya harga kecapek sana tanpa harus koreksi dulu ya, I don't know. Yang penting saya hanya akan buy itu. Khusus oli tetap saya akan memantau berita-berita fundamental kawan ya. Ingat khusus ini ya, khusus ini saya akan stay di fundamental, ada unsur fundamentalnya karena jelas eh, dunia sedang kayak gini kan gitu ya. Kalau kita hanya murni teknikal ya nggak apa-apa, yang penting risk dibatasi. Oke. eh, Kalau harga ini belum ke target, target itu bisa atas, bisa level presisi ini, bisa bawah kan. Kalau harga belum ke target sana, saya tetap masih akan buy di sini ya. Saya masih akan buy di sini. Saya masih akan buy di sini. Sip, ini karena ruang geraknya menurut saya masih dibatasi itu kawan. Oli tidak akan turun setajam yang di luar prediksi mereka dan tidak akan naik di luar prediksi mereka. Tetap ada kontrol. Oke, situ. Dan di saat zona tengah ini dibulkan jelas aku tunggu, aku tunggu ini ya. Lower low sebagai konfirmasi ya. Ini kan high low. Low yang ini aja cukup karena ini hanya sebuah shadow, ini body. Ini saya akan share ke sana. Nah, ini mungkin perangnya usai dan lain sebagainya bisa juga. Tapi kalau posisi perang itu masih memanas, oli itu saya yakin masih akan main-main di sini. Ya, saya akan lebih fokus di sini. Dan nanti bila tiba-tiba ada berita yang mengatakan akan ada negosiasi, Selat Hormuz itu juga akan dibuka lebih 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 leluasa, nggak kayak sekarang gitu kan. Ya mungkin kita akan memanfaatkan level putus-putus ini akan mencari sel, dan ini lagi-lagi ini zona apa ya, ini sebenarnya level fundamental tapi bisa dikatakan ini key level kawan-kawan. Nah, ini bisa dikatakan key level di situ.
kalau memang mau ambil skala koreksinya dengan catatan dengar kabar kalau memang akan negosiasi cenderung ke damai ya ini yes di situ. Ingat tetap tak putus-putus. Yes. Saya nggak mau spekulasi kalau urusan kok berita. Jadi misalkan ini ada marinir 3.000 untuk mengamankan Hormuz itu apakah bisa untuk apa itu menekan harga oil Pak D? Ya potensi ada. Potensi menekan ada tapi ya juga menekan di bawah ketegangan tuh ya juga enggak terus turun dalam enggak. Oke ya, itu ya. Jadi kalau perang deal, perang enggak maksudku negosiasi deal dan terjadi kesepakatan di kedua kedua belah pihak, tetap oli akan kembali ke level ini, ya, level 78,37 per barrel dikarenakan apa Pak D? Ini alasannya. Nah, jadi mereka yang punya duit itu sudah press in di sini. Jadi front run-nya dimulai di sini, potensi kembali ke momentum awal itu sangat besar. Oke, itu kawan-kawan, semoga bermanfaat ya. Ini dari Pak D, dibuat video santai saja karena kita juga nggak dikejar jam tayang. Dah, itu aja. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.